Udah nih. Udah nih. Sok langsung. Ya, langsung. Aku aja yang pembukaan ya. Langsung ya. Ya, langsung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama ada Iqbal Dwinul Hakim dengan NIM 341 121 1124 dan saya Rivaldian Ria Gunawan dengan NIM 341 121 1126 dan yang terakhir ada Debri Khoirullah dengan NIM 341 121 1139. Kelompok kami akan merencanakan untuk membuat sebuah aplikasi bertemakan koperasi simpan pinjam. Oke, next. Oke, koperasi simpan pinjam itu didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga yang ringan. Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya. Kemudian, koperasi simpan pinjam memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya untuk hidup hemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian. Next. Oke, koperasi simpan pinjam menurut peraturan pemerintah, eh, yaitu yang pertama kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, dan juga koperasi lain atau anggotanya. Yang kedua, koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatan usaha simpan pinjam. Eh, Koperasi yang kegiatannya yaitu berupa usaha simpan pinjam. Unit simpan pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Dan yang ketiga adalah simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota koperasi atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan dan simpanan koperasi berjangka. Selanjutnya akan diteruskan oleh Iqbal. Silakan Iqbal. Next. Pengembangan SDM Koperasi Simpan Pinjam. Berkembang tidaknya koperasi sangat ditentukan sekali oleh sumber daya yang dimiliki, tidak terkecuali untuk koperasi simpan pinjam. Untuk itu, peranan SDM dalam koperasi baik sebagai anggota, pengurus maupun pengawas perlu dikelola dengan baik oleh organisasi koperasi. SDM yang kompeten meliputi keterampilan, pengetahuan, sikap yang baik. Maka mudah bagi organisasi khususnya koperasi untuk berkembang dan bersaing dengan koperasi-koperasi yang lain. Rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, dapat dirumuskan sebagai masalah. Yang pertama, bagaimana membuat aplikasi koperasi simpan pinjam. Yang kedua, bagaimana membuat aplikasi yang dapat membantu mensejahterakan perekonomian masyarakat dan juga memudahkan melakukan simpan pinjam. Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama, memudahkan masyarakat untuk menyimpan tabungan atau mendapatkan pinjaman. Yang kedua, membawa pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, membantu mensejahterakan perekonomian dan memberikan kemudahan anggotanya melalui aplikasi koperasi simpan pinjam. Selanjutnya dilanjutkan oleh Devi. Baiklah, selanjutnya batasan masalah. Satu, membuat aplikasi koperasi simpan pinjam menggunakan Java. Yang kedua, pembuatan aplikasi koperasi simpan pinjam meliputi pencatatan status pinjaman serta fungsi-fungsi yang terkait dengan transaksi. Manfaat penelitian. Satu, lebih mudah dalam menyusun laporan keuangan di koperasi dengan akurat, cepat, dan efisien. Dan Dan yang yang kedua, kedua, mencetak mencetak laporan laporan pun menjadi lebih cepat. Metode metode penelitian. yang Yang pertama, pertama, satu, satu, analisa analisa dokumen. dokumen.
Pada penelitian ini mendukung data yang diperlukan dalam penelitian yang dilakukan analisa dokumen yang terkait langsung dengan proses bisnis seperti buku tabungan, formulir permohonan pinjaman, data staf, formulir pendaftaran anggota, dan formulir pembayaran pinjaman. Dan yang kedua yaitu wawancara. Pengumpulan data pada proses wawancara bertemu langsung dengan pimpinan koperasi untuk mengetahui secara detail mengenai proses bisnis simpan pinjam. Metode pengembangan perangkat lunak. Selain metode pengumpulan data, dalam penelitian ini juga memerlukan metode pengembangan perangkat lunak karena hasil akhir dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah aplikasi. Dengan menerapkan metode pengembangan perangkat lunak, maka dalam pengembangan aplikasi akan menjadi lebih mudah dalam setiap tahapannya. Adapun metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental. Jadwal kegiatan. Ini adalah jadwal kegiatan laporan minggu, laporan tugas besar. Jadi yang pertama itu adalah penyusunan proposal. Itu dilakukan di minggu ketiga dan minggu keempat. Dan yang kedua itu adalah pengumpulan data, yaitu dilakukan ke minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Nah, baiklah, selanjutnya kesimpulan. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melayani kegiatan peminjaman dan penyimpanan uang. Dalam koperasi simpan pinjam terdapat berbagai catatan transaksi yang menjadi dasar dalam pembuatan laporan keuangan. Akan sangat buruk bila terjadi kesalahan memasukkan atau hilangnya sebagian data. Penelitian ini mendukung data yang diperlukan dalam penelitian dilakukan analisa dokumen yang terkait langsung dengan proses bisnis seperti tabungan, formulir permohonan pinjaman, data staf, formulir pendaftaran anggota form, yang terakhir adalah formulir pembayaran pinjaman. Baik, demikian materi yang bisa kami sampaikan dan presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.